Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirator dimanapun Anda berada. Luar biasa, pagi ini sudah bersama dengan saya, Anissa Konita, dalam segmen baru yang bernama Inspirator, menginspirasi setiap hari. Kami ingin menyebarkan cerita-cerita inspiratif yang bisa memotivasi pemirsa semua untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Dan tema yang akan saya angkat kali ini itu mengenai bagaimana kemudian mengubah hobi atau kegemaran menjadi sebuah aksi sosial. Jadi kita akan menceritakan sebuah kisah relawan yang terinspirasi dari kegemarannya, kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan menunjukkan bagaimana hobi dan minat pribadi dapat diubah menjadi kegiatan sosial yang bermanfaat. Maka melalui kisah ini, kita harapkan dapat membuka wawasan Sobat Inspirator semua tentang bagaimana cara berkontribusi kepada masyarakat berdasarkan kegemaran kita masing-masing. Sebelum kita lanjut dengan sosok yang ada di samping saya ini, nah penasaran kan? Kita simak video berikut ini. Sebelum kita dapat bantuan sumur bor atau air bersih dari relawan Nusantara, Mas, kita nyuci baju, mandi di sini, Mas. Ini kalau ada hujan itu ngalir, Mas. Kalau seperti kemarin tidak ada hujan, ini kering sudah, Mas. Di tengah kesulitan akses air bersih yang dialami oleh salah satu dusun di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sinar harapan datang dari kepedulian sekelompok relawan yang tergabung dalam Relawan Nusantara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Dusun Gaplek Barat, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Saya sedang berada di sarana air bersih atau bantuan sumur bor yang ini insya Allah akan dimanfaatkan oleh adik-adik yang melakukan pembelajaran mengaji dan juga masyarakat yang ada di sekitar begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Relawan Nusantara tidak hanya membawa bantuan materi, namun juga semangat baru bagi warga Desa Suci. Mereka memulai dengan survei mendalam untuk mengetahui sumber air yang potensial di sekitar desa. Berbekal hasil survei tersebut, tim relawan mulai merancang dan membangun infrastruktur penampungan air, seperti sumur bor dan tandon air, yang memudahkan warga mendapatkan akses air bersih dengan lebih mudah dan cepat. Saya selaku Kepala Desa mengucapkan terima kasih masyarakat kami bisa menerima berupa sumur bor ini, dan ini tentunya bermanfaat sekali kepada masyarakat untuk Desa Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Inspirator, bagaimana video yang sudah kami tayangkan barusan? Menarik bukan? Akan semakin menarik kalau kita mengulas banyak tentang sosok yang sudah ada di sebelah saya ini. Yang sudah hadir dengan saya merupakan salah seorang dari anggota Komite Relawan Nusantara. Assalamualaikum Bang Sujai. Waalaikumsalam Teh Aisyah. Ya, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik Teh. Oke, Bang Sujai. Jadi Sobat Inspirator pengen tahu nih, sedikit cerita mungkin apa itu Komite Relawan Nusantara dan bagaimana Bang Sujai bisa bergabung di dalamnya. Oke, baik. Sedikit cerita tentang apa sih Relawan Nusantara itu ya gitu. Relawan Nusantara sebagai lembaga sosial yang bergerak di bidang kebencanaan dan juga kemanusiaan serta pembinaan untuk relawan begitu. Nah, kebetulan nih Relawan Nusantara itu kita sudah memiliki jaringan di 36 provinsi dari 38 provinsi gitu ya, dari Aceh sampai ke Papua gitu ya. Nah, terus aksi-aksi kita juga itu bukan hanya dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri juga seperti itu Teh. Wah, luar biasa sekali ya Bang Sujai. Sama sedikit cerita bagaimana Bang Sujai bisa bergabung di Relawan Nusantara. Oke,
sedikit cerita ya, sejarah saya bisa terjun dan bergabung di Relawan Nusantara gitu ya. Sekitar 11 tahun yang lalu gitu. Karena mungkin saya dulu waktu masih menjadi mahasiswa ya, aktif di kegiatan di luar kegiatan kemahasiswaan itu sungguh menarik ya gitu ya. Jadi berawal dari hobi yang mungkin hanya ikut-ikutan mengisi waktu luang gitu hingga akhirnya bisa aktif di Relawan Nusantara seperti itu teh. Oke, kalau boleh tahu nih Bang Sujai, hobi Bang Sujai itu apa sih dulu? Hobinya itu berpetualang ya gitu. Jadi awal masuknya itu dulu juga ditawarin gitu kan sama senior gitu ya. Kalau kamu pengen keliling Indonesia, gabung aja di relawan ini seperti itu. Jadi karena suka berpetualang, suka naik gunung, jadi ya alhamdulillah kejeblos di komunitas kebaikan lah gitu ya di Relawan Nusantara. Oke, kejeblos ya, tapi luar biasa ya. Ini sampai sudah punya cabang di mana-mana dan tidak hanya nasional tapi juga internasional. Nah, kemudian Sobat Inspirator, kita kan pengen tahu ya sebenarnya apa saja program dan kegiatan utama yang dilakukan oleh Relawan Nusantara. Oke, baik. Program Relawan Nusantara itu sebenarnya beragam ya, tapi core bidang kita itu di kebencanaan dan kemanusiaan gitu ya. Nah, di dalam kebencanaan dan kemanusiaan itu sebenarnya kita banyak unitnya ya, banyak sub-subnya lah gitu ya. Atau kalau bahasa kerennya dalam dunia kemanusiaan itu banyak klasternya gitu. Nah, kita itu yang utama itu program-program untuk bantuan darurat ya, seperti pangan, air bersih, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika dibutuhkan untuk evakuasi, untuk program pendampingan psikososial, shelter dan lain-lain, itu kita juga bisa gitu. Bahkan ada kualifikasi relawan-relawan kita yang memiliki certified di sana, seperti itu. Oh iya, berarti banyak juga relawan yang punya sertifikasi khusus ya Bang di bidangnya masing-masing. Oke, keren banget ya. Ternyata semakin kita mengulik tuh semakin kita tahu banyak hal gitu ya tentang dunia relawan. Nah, kemudian Bang Sujai, siapa ya atau apa yang menginspirasi Bang Sujai untuk bekerja dalam bidang kerelawanan? Kalau berbicara inspirator untuk di bidang kerelawanan gitu, yang pasti tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang ada kalau di Indonesia sendiri itu kita bisa berkaca pada orang-orang yang mungkin siap gitu ya, siap dan berani untuk jauh dari keluarga, terus juga ya pasti ngerasain lah ya bagi teman-teman yang sudah biasa terjun gitu ya, seperti itu. Kalau bahkan saya sendiri juga pernah mengalami ya 98 hari waktu itu di lokasi bencana tanpa pulang gitu. Pas pulang meja kerja sudah berpindah, begitu teh. Oke, ternyata pengalamannya menarik banget ya. Nah, Sobat Inspirator, bagi sobat semua yang ingin bertanya kepada sosok yang di samping saya ini, yakni Bang Sujai, bisa mengirimkan DM-nya ke Instagram @inspiratalk.id atau boleh juga ke email inspiratalk@gmail.com. Nanti kita akan pilih dari sekian banyak pemirsa yang mengirimkan, satu pemirsa beruntung untuk kita bacakan di akhir. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Rekrutan pasti kita menggunakan desain kita ya untuk berjualan, mengenai gunung. Jadi ya, Anda juga ada di lapangan Inspiratalk, menginspirasi setiap hari. Hai, ini aku. Aku didesain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi darurat bencana serta pada daerah rawan pangan dan pelosok dengan menyediakan cadangan makanan yang dapat dengan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak serta terisolir. Selain menjangkau daerah Nusantara, aku juga sampai ke mancanegara loh. Ayo ikut berpartisipasi dalam aksi nyata kebaikan sosial dengan membuka link di bawah ini. Halo Sobat Inspirator, bagaimana setelah melihat pesan-pesan berikut? Kita kembali lagi dalam segmen Inspirator, inspirasi setiap hari. Luar biasa ya, semakin seru obrolan kita. Kita akan bertanya juga, karena di bidang kerelawanan Bang Sujai berarti sudah lumayan lama. Pernah nggak merasakan mungkin pengalaman yang berkesan dan tantangan terbesar dalam bidang ini gitu? Oke, pengalaman yang berkesan ada 3 teh gitu ya. Yang pertama tahun 2018 itu saya sedang tugas karena ada isu kelaparan di Pulau Seram, tepatnya di
Seram Utara Timur Kobi ya, Kabupaten Seram bagian timur gitu ya. Di sana ada isu kelaparan dan mereka ini adalah suku pedalaman. Namanya suku Mausoane dan mereka hidup itu 7 generasi sebelumnya ya, dari saat zaman penjajahan Jepang gitu mereka ada di sana gitu ya. Dan mereka bahasanya bahasa tanah, kita pun nggak tahu gimana caranya gitu ya. Mereka makan, anak umur 5 tahun itu bisa makan 2 kilo nasi gitu ya dalam waktu yang kurang dari 1 jam begitu. Itu yang sangat berkesan yang pertama. Yang kedua, di tahun yang sama gempa Lombok, bahwa saya ditugaskan di lokasi gempa itu 98 hari gitu ya. 3 bulan ya. Ya, 3 bulan lebih gitu ya, dan 98 hari itu saya tidak keluar daerah gitu ya. Hanya di Pulau Lombok itu aja gitu ya. Kita tahu ya Pulau Lombok itu kecil lah, mungkin keliling pulau itu hanya beberapa belas jam lah gitu ya, seharian begitu. Nah, yang ketiga, di tahun yang sama gitu ya, saya ditugaskan ke daerah negara konflik dan tepatnya itu saya masih baru 3 pekan setelah akad nikah gitu ya. Itu ditugaskan untuk ke Myanmar ya, ke isu Rohingya waktu itu, yang isu kemanusiaan begitu. Oke, jadi luar biasa sekali ya Bang Sujai, harus siap dengan kondisi yang predictable dan mungkin menegangkan juga ya. Ya, begitulah ininya. Oke. Kalau tantangan terbesar termasuk di yang tadi itu juga ya? Tantangan terbesar yang pasti ada beberapa yang mungkin itu kendala kita ya. Tantangan terbesar adalah yang pertama keluarga ya, kita harus siap untuk meninggalkan keluarga sewaktu-waktu. Yang kedua adalah kultur budaya di daerah yang kita tuju gitu ya. Karena kita biasa mungkin hidup di Jawa ya, yang mungkin kalem gitu ya, yang santun gitu. Nah, ketika kita masuk ke daerah, misalkan ke daerah timur gitu ya, ya dari segi nadanya sudah beda gitu ya. Itu sih tantangannya gitu ya. Terkadang kita ngomong, mereka ngomong gitu ya dengan seperti nada orang yang marah-marah, tapi sebenarnya tidak marah-marah gitu ya, begitu. Jadi itu sih tantangannya, 2 tantangan yang menurut saya adalah tantangan terbesar ya. Yang pertama adalah dari keluarga, yang kita harus siap meninggalkan keluarga. Yang kedua dari daerah-daerah yang memang kita kunjungi, dan itu memang bukan daerah yang biasa kita kunjungi ya gitu ya. Dan tidak selalu orang yang kena bencana kita beri bantuan itu selalu baik ya, bahkan juga ada yang mungkin di luar prediksi kita lah, seperti itu. Oke, tadi sebenarnya kita sempat ngobrol di awal tuh Bang Sujai, menarik juga nih kayaknya diceritakan ke Sobat Inspirator mengenai pengalaman Bang Sujai di Jayapura tuh. Oh iya. Iya. Ketika ke sana itu kejadiannya kalau nggak salah sore ya, biasanya saya udah harus berangkat. Jadi pas ke sana, ketika sampai sana saya langsung koordinasi gitu ya dengan kawan-kawan di sana, bahkan dengan kepala cabang di sana. Saya sampaikan ketika saya turun ke sini adalah saya ditugaskan untuk asesmen dan juga memberikan bantuan untuk daerah-daerah yang masih terisolir gitu ya. Dan pada akhirnya juga kita masuk juga ke daerah pedalaman yang itu hanya bisa diakses menggunakan kapal. Waktu itu kita menggunakan kapal Pol Airut ya, menuju ke daerah, lupa saya nama daerahnya, tapi ke sana itu sekitar 3-4 jam menggunakan kapal itu, dan ombaknya itu sekitar 5-6 meter gitu ya. Dan itu posisinya melewati bibir Samudra Pasifik seperti itu. Jadi dapat dibayangkan ya gitu, kapal-kapal besar, kapal tongkang pun lewat itu tidak terlalu menengah gitu ya. Kita melewat sana ya seperti apalah kapalnya gitu ya. Itu memberikan bantuan gitu ya. Seperti itu sih Teh. Jadi luar biasa sekali ya, bisa sampai beberapa hari gitu ya Bang Sujai di lokasi terdampak gitu ya mungkin. Waduh, keren banget ya teman-teman. Seru tapi juga harus siap dengan segala hal tadi ya. Oke. Nah, kita tahu bersama Bang Sujai bahwa kegiatan menjadi relawan itu kan bukan hal yang mudah gitu ya. Lalu bagaimana cara relawan Nusantara ini itu memastikan kesejahteraan dan memotivasi para anggotanya? Oke, yang pertama, menjadi relawan itu sebenarnya memang betul ya, tidak mudah gitu ya, karena memang kita harus menyiapkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan bisa jadi materi gitu ya. Bagaimana caranya kita untuk melakukan motivasi kepada teman-teman gitu. Yang pertama adalah kita tanamkan kepada rekan-rekan relawan itu, yang pertama adalah niat. Jangan sampai niat ini mengotori atau menodai kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan gitu. Karena ketika dia niatnya lurus ya insya Allah akan berjalan baik ya. Tapi kan memang banyak nih kegiatan teman-teman relawan nih, terutama mahasiswa nih gitu. Ketika ingin bergabung, tujuannya apa gitu?
mengisi waktu luang itu paling banyak jawabannya gitu ya. Yang kedua mungkin ya mencari jejaring, mencari teman gitu. Yang ketiga yang paling unik itu mencari jodoh gitu ya. Jodoh. Itu banyak teh gitu yang ya, ketika kita nge-share form untuk perekrutan seperti itu, begitu sih. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua kita harus bisa meluangkan waktu ya ketika teman-teman itu cerita dengan kita, curhat dengan kita gitu ya. Dan itu masalahnya kompleks ya, karena relawan kita itu bukan hanya mahasiswa, bukan hanya pelajar gitu ya. Bahkan ada yang sudah berkeluarga, ada yang memang dia itu relawan, tapi dia sudah memiliki usaha dan memiliki beberapa cabang gitu ya. Jadi terkadang teman-teman relawan mungkin dia cerita tentang aktivitas aktivitas kesehariannya, ada yang aktivitas kegiatan kerjaannya dan lain sebagainya. Begitu teh. Oke ya. Waduh, sudah nggak sabar. Kita juga akan bacakan salah satu pertanyaan dari pemirsa ya, Sobat Inspirator. Tapi kita tunggu yang mau lewat berikut ini. Dari sosial media ya, dan hobinya misalnya ngelawak gitu ya. Dan mungkin yang sekedar senang nulis juga bisa kita yang menginspirasi setiap hari. Hai Sobat Inspirator, kembali lagi bersama saya Anissa Konita dalam Inspirator, menginspirasi setiap hari. Nah, tadi kita sudah pilih ya, salah satu pertanyaan yang ada di DM Instagram @inspirator dari salah satu pemirsa yang sudah menyimak dari tadi ya, luar biasa sekali nih, kayaknya minat untuk bergabung Bang Sujai. Alhamdulillah ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bacakan ya? Bagaimana proses perekrutan dan pelatihan di Relawan Nusantara? Baik, untuk proses perekrutan dan pelatihan ya, perekrutan pasti kita menggunakan jejaring-jejaring kita ya, yang ada di daerah gitu ya. Jadi biasanya kita yang pertama adalah dari sosial media ya, dari sosial media yang kita sebarluaskan, skalanya nasional ya. Nanti ketika mereka sudah mendaftar dan mengisi form yang sudah kita sebarkan itu, nanti ada proses lagi. Nah, kita ada proses namanya mungkin interview ya, nanti habis itu baru ada pelatihan lanjutan gitu ya. Nah, ketika dia udah interview, kita akan sortir nih ya, karena kan kita tidak mau nih relawan-relawan yang bergabung itu mohon maaf dalam tanda kutip itu mungkin paham yang berbeda lah ya gitu. Maksudnya mungkin paham-paham yang radikal dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kita sortirnya di sana. Nah, terkait ada pelatihannya seperti apa. Nah, biasanya ketika gabung itu kita akan membekali mereka itu dengan yang namanya mungkin orientasi ya tentang kelembagaan gitu ya. Jadi kelembaga ini atau Relawan Nusantara ini itu bergeraknya seperti apa dan lain sebagainya, visi misi dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sudah ada, nah, kita kan ada yang namanya kemanusiaan dan kebencanaan itu ada beberapa sub bidang ya gitu. Jadi langsung kita petakan nih gitu. Kira-kira relawan ini itu dia kualifikasinya atau spesifikasinya di bidang apa? Misalkan fotografer nih, atau misalkan di bidang SAR gitu, atau misalnya di bidang psikososial, atau di bidang misalkan shelter, atau di bidang dan lain sebagainya ya. Ketika itu sudah ada, mereka sudah ngisi itu dan kita sudah lihat nih, oh iya nih potensinya di sini gitu ya. Bisa juga nih teteh misalkan, oh aktif nih ternyata bisa videografer nih, oh berarti nanti kita bisa, oh ini bisa nih diasah di sini. Jadi ketika ada pelatihan-pelatihan di pihak eksternal, kita bisa kirimkan nih teman-teman delegasi untuk menggunakan atas nama Relawan Nusantara begitu ya. Nah, kalau di internal sendiri atau mungkin yang digagas oleh Relawan Nusantara sendiri itu ada berjenjang ya.
ada yang namanya mungkin kampus relawan yang tahap pertama, tahap kedua, ketiga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tahapan awal ya, atau mungkin gerbang awal teman-teman untuk bisa bergabung gitu ya. Nah, selanjutnya ketika untuk di bidang-bidang yang sudah mulai lebih ke khusus ya, menjurus gitu bidangnya apa gitu ya. Nah, itu kita biasanya kolaborasikan dengan pihak-pihak eksternal gitu ya. Pernah juga kita mengadakan internal, tapi kita juga melibatkan eksternal gitu ya. Misalkan kalau di bidang SAR gitu ya, atau di bidang SAR itu ada banyak macamnya ya. Ada water rescue, ada jungle rescue, ada juga gunung hutan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dari rekan-rekan Basarnas ya, karena di setiap kantor SAR itu memiliki targetan untuk pelatihan gitu, dan kita biasanya mendapatkan undangan gitu ya. Walaupun terbatas ya, mungkin 1 atau 2 orang gitu setiap kegiatan pelatihan gitu ya. Karena saya juga dulu pernah ikut pelatihan itu, waktu itu saya ikut di kantor SAR Semarang ya gitu, di bidang hack and rescue atau di bidang vertikal begitu teh. Jadi spesifikasinya seperti itu. Kalau memang di bidang koordinasi, kita biasanya pelatihan dengan teman-teman NGO luar ya, dari USAID gitu. USAID ya kalau nggak salah, USAID tulisannya gitu, dari Amerika gitu ya. Kalau mungkin di bidang shelter biasanya kita dengan teman-teman dari NGO luar juga seperti itu. Kayak misalkan Islamic Relief, mereka fokus di bidang shelter. Begitu teh secara garis besarnya seperti itu. Oke, ya. Jadi Sobat Inspirator, semoga terjawab ya pertanyaan tadi yang sudah diajukan. Jadi sebenarnya bisa berangkat dari hobi dan kegemaran. Betul. Senang fotografi, senang masak ya, mungkin senang bermain dengan anak-anak, itu bisa menjadi sebuah aksi sosial yang sangat luar biasa ya Bang Sujai, yang sangat nyata gitu ya bagi sekitar kita gitu, terutama orang terdekat dulu ya. Betul. Kemudian pertanyaan terakhir Bang Sujai dari saya, mengingat karena sebentar waktunya sudah mau habis juga, apa harapan dari Bang Sujai nih untuk masa depan Relawan Nusantara dan perannya di Indonesia? Oke, baik. Harapannya sih untuk Relawan Nusantara mungkin semakin bisa memberikan dampak ya, program-programnya dan juga aksi-aksinya itu bisa berdampak langsung yang lebih luas lagi ya gitu ya, untuk masyarakat Indonesia gitu, untuk masyarakat yang memang layak untuk dibantu begitu ya, karena memang baik itu di bencana dan juga non bencana ya, seperti itu teh. Jadi harapannya bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi, memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat Indonesia khususnya, dan umumnya kepada masyarakat dunia. Gitu. Nah, ya sebenarnya harapan ini pertanyaan nyambung lagi dengan yang terakhir ini Bang Sujai, mohon maaf ya. Jadi apa pesan gitu ya dari Bang Sujai untuk teman-teman yang baru ingin bergabung dalam kerelawanan ini, mulainya dari mana gitu? Yang pertama pesan ya untuk rekan-rekan relawan atau rekan-rekan semuanya yang ingin bergabung atau mau aktif di kegiatan relawan. Tadi yang pertama niat ya, yang kedua adalah pastikan dulu fashionnya teman-teman tuh di mana gitu ya. Fashionnya teman-teman tuh atau bidangnya tuh apa gitu. Misalkan hobi saya itu di tadi ya katanya ya. Misalkan hobi saya ngelawak gitu ya. Oh ya udah berarti di situ aja gitu ya. Jangan minder gitu. Karena ketika kita berbicara tentang bencana, masyarakat luas atau pada umumnya itu akan langsung berbicara korban gitu ya. Padahal dalam setiap bencana, semua bidang itu dibutuhkan gitu ya. Jadi ketika teman-teman relawan atau teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya bisanya ngelawak, ya udah nggak apa-apa, itu aja dikuatkan gitu ya. Ketika ada pelatihan psikososial, itu dikuatkan di sana. Ketika bisanya hanya masak gitu ya nggak apa-apa. Tapi masak nanti ya mungkin hanya biasa hobinya masak gitu. Tapi nanti ketika terjun di dunia kemanusiaan, di dunia kerelawanan, itu nanti akan ada pelatihannya gitu. Bagaimana cara menghitung kebutuhan untuk menyiapkan 1.000 orang pengungsi, itu butuhnya berapa kilogram beras dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi semua bidang itu dibutuhkan, tinggal waktunya kapan gitu ya. Karena tidak selalu misalnya saya hobinya misalnya ngelawak gitu ya. Misalkan berarti kan maksudnya di bidang sosial ya, klaster pendampingan psikososial gitu ya. Nah itu tidak mungkin saat kejadian langsung lawak-lawak gitu kan ya gitu. Ya, pasti ada waktunya. Begitu sih teh. Oke, berarti bahkan mungkin yang sekedar senang nulis juga bisa dilibatkan. Betul. Ya Bang Sujai. Jadi bisa di semua bidang bisa dilibatkan, tapi momennya berbeda-beda gitu ya.
Nah, Sobat Inspirator, gimana nih dari perbincangan saya dengan Bang Sujay tadi, kita mengambil banyak insight ya, dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa sekali ya. Jadi jangan ragu untuk terus mengasah hobimu gitu ya, karena dari hobimu kamu bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitarmu gitu ya, terutama yang terdekat terlebih dahulu. Dan kita melihat dari sosok Bang Sujay tadi, dan kita belajar banyak juga bahwa berangkat dari hobi bisa menjadi aksi sosial yang nyata untuk kebaikan-kebaikan ke depan ya. Mungkin dari Bang Sujay mau ada closing statement terakhir? Closing statement ya. Mungkin itu ya yang hobi. Hobi itu ketika hobi itu berbuatan kebaikan, tingkatkan, lanjutkan, dan asah gitu ya. Karena memang hobi itu bisa menjadi jembatan kita atau langkah kita untuk bisa berbuat kebaikan yang lebih luas lagi sebagai aksi nyata kita untuk bisa berbagi kepada sesama, seperti itu. Oke ya, ayo semangat asah hobimu ya, dan jangan tenggelamkan hobimu. Oke ya, Sobat Inspirator semua, terima kasih Bang Sujay sudah hadir di tengah kita bersama ya, kemudian bertemu dengan para inspirator. Jangan lupa bertemu kembali dengan saya Anissa Konita dalam program Inspirator, menginspirasi setiap hari di KPI TV. Tiap hari Jumat jam 8 sampai jam 8.30. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.